Ormas dibeku Kopassus. Siapa sangka, 5 orang preman berseragam ormas tiba-tiba dibuat tak berdaya oleh seorang pria muda yang tampaknya biasa saja. Tapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berhadapan. Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Namanya Dewa, usianya baru 25 tahun. Seorang pemuda asal Jawa yang kini bertugas di Surabaya sebagai anggota Satuan Elit TNI, Kopassus. Ia tidak suka pamer. Tidak juga sombong. Bahkan banyak orang yang bertemu dengannya tidak menyangka kalau Dewa adalah bagian dari pasukan tempur paling ditakuti di Indonesia. Sejak kecil, Dewa memang dikenal sebagai anak yang disiplin dan kuat mental. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, terbiasa menahan lapar, dan menghadapi hidup tanpa banyak keluhan. Ketika remaja, Dewa sering menjadi juara pencaksilat dan bela diri di tingkat daerah. Masuk Kopassus adalah impiannya sejak lama. Bukan karena ingin dihormati, tapi karena ingin bermanfaat. Membela negara dengan cara yang paling nyata. Dan sekarang, ia telah membuktikannya. Puluhan misi rahasia, pelatihan ekstrim, hingga penghargaan dari satuan, semuanya pernah ia lewati. Namun, Dewa bukan orang yang suka dikenal. Ia lebih memilih berjalan tenang, menyapa warga, dan menjalani hidup sederhana. Itulah sebabnya hari itu, saat ia berkendara ke kantor tanpa seragam dinas, tak ada satupun yang mengenali siapa sebenarnya dia. Hari itu cuacanya cukup terik. Jalanan di daerah Tambak Sari mulai ramai. Seperti biasa, Dewa berangkat ke kantor menggunakan mobil sedan hitam miliknya. Penampilannya rapi, tapi santai. Tanpa seragam, tanpa atribut militer. Saat sedang melaju pelan menuju pertigaan kecil, tiba-tiba. "Stop, Pak. Bantu kami dulu, sebentar aja." Beberapa orang berdiri di tengah jalan. Mengenakan seragam ormas loreng bercorak orange dan hitam. Mereka membawa map, sebagian lainnya hanya berdiri sambil tersenyum memaksa. Dewa membuka kaca jendela sedikit. Salah satu dari mereka langsung berkata, "Mohon bantuannya, Pak. Kami sedang galang dana untuk kegiatan sosial di wilayah sini." Dewa mengangguk sopan, lalu menjawab, "Maaf ya Mas, saya sedang terburu-buru. Semoga kegiatannya lancar." Tapi orang itu tidak bergerak dari depan mobil. Beberapa temannya malah menghampiri sisi kanan dan kiri mobil. Satu lagi bahkan berdiri di depan kap mesin, membuat Dewa tidak bisa melaju. Situasi mulai tidak nyaman. Wajah-wajah mereka tidak menunjukkan keramahan. Nada bicara mereka berubah, lebih tinggi, lebih memaksa. Di belakang, beberapa pengendara motor terlihat bingung. Ada yang buru-buru menepi. Ada pula yang langsung menyerahkan uang agar bisa cepat pergi dari situasi itu. Ini bukan sekadar penggalangan dana biasa. Tak ada papan kegiatan. Tak ada bukti izin. Hanya suara keras dan pemaksaan. Sambil tetap tenang, Dewa menarik napas. Ia tahu, ini bukan hal yang bisa dibiarkan. Dan disitulah, awal dari ketegangan itu benar-benar dimulai. Salah satu dari mereka, yang terlihat paling tinggi badannya, melipat tangan di dada dan menatap Dewa dengan sinis. "Mas ini sok banget sih, orang lain aja pada ngasih, kenapa kamu pelit?" Dewa menatapnya balik. Tapi masih dengan wajah tenang. "Saya bukan pelit. Saya cuma ingin tahu, ini kegiatan sosial apa? Surat tugasnya ada?"
Dari mana? Tiba-tiba, tatapan semua anggota ormas itu berubah. Nada suara mereka jadi lebih kasar. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menunjuk dada Dewa. Gak usah banyak tanya. Kalau nggak mau bantu, minggir sana. Jangan sok jadi pahlawan. Dewa masih mencoba bersabar. Tapi dia tahu, ini bukan ormas resmi. Ini kelompok pemalak. Berkedok sosial. Dan, mereka mulai merasa terancam karena ada satu orang yang tidak takut pada mereka. Di saat Dewa hendak membuka pintu mobil untuk turun. Brak! Pintu ditutup keras dari luar oleh salah satu anggota ormas. Itulah titik di mana kesabaran Dewa benar-benar diuji. Ia keluar dari mobil. Berdiri tegap. Badannya masih tenang, tapi sorot matanya mulai berubah. Saya tanya baik-baik, surat tugasnya mana? Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka langsung mengayunkan tangan, meninju ke arah wajah Dewa. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Dalam satu gerakan refleks, Dewa menangkap pergelangan tangan penyerangnya. Dan membanting tubuh itu ke tanah dengan cepat. Orang itu langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. 3 orang lainnya langsung mengepung Dewa dari berbagai arah. Tapi gerakan mereka terlalu lambat bagi seorang prajurit terlatih seperti Dewa. Satu persatu, mereka tumbang. Ada yang terkena sikut di dada, ada yang terpelanting ke aspal. Dalam waktu 5 menit, 5 orang preman berseragam ormas itu babak belur di pinggir jalan. Orang-orang yang tadinya takut, kini mulai keluar dari kendaraan dan menonton. Ada yang merekam, ada yang bersorak, dan ada juga yang menghubungi polisi. Dewa mengambil ponsel dari sakunya dan menghubungi aparat. Saya Dewa, anggota aktif. Segera kirimkan unit ke pertigaan Tambak Sari. Ada pemalakan oleh ormas gadungan. Tak lama kemudian, suara sirine terdengar. Polisi datang. Dan Dewa menyerahkan semua penyerang itu ke pihak berwajib. Dia tidak menyebutkan siapa dirinya secara lengkap, cukup menunjukkan identitas militer secara resmi di lokasi. Warga di sekitar pun akhirnya paham bahwa orang yang barusan mereka lihat bukan orang sembarangan. Dia adalah prajurit negara yang kebetulan lewat, dan tidak bisa dia melihat ketidakadilan. Di kantor polisi, suasana sunyi. Kelima orang berseragam ormas duduk dengan kepala tertunduk. Pakaian mereka kotor, wajah lebam, dan semangat mereka tampak runtuh. Dewa duduk tidak jauh dari sana. Ia tenang, tidak marah, tidak membanggakan diri. Justru ekspresi wajahnya menunjukkan satu hal, kecewa. Kapolsek setempat datang menghampiri dan berkata, "Kami sudah periksa. Tidak ada surat tugas, tidak ada izin organisasi resmi. Mereka hanya mengaku-ngaku." Kebenaran pun terungkap. Kelompok yang tadi begitu berani memalak di jalanan, ternyata hanyalah ormas gadungan. Dewa hanya mengangguk. Saya sudah duga. Yang seperti ini sering muncul. Cuma sayangnya, warga kadang takut buat melawan. Satu persatu, para pemuda itu akhirnya bicara. Salah satunya mengaku, "Kami sebenarnya cuma pengangguran, Pak. Awalnya cuma ikut-ikutan. Tapi makin lama, keterusan." Dan saat giliran ketua kelompok mereka berbicara, suasana mendadak menjadi haru. Namanya Darman.
Umurnya sekitar 40-an. Tubuhnya kekar, tapi saat bicara, suaranya bergetar. Saya yang ajak mereka semua. Saya yang ngajarin cara berhentiin mobil, minta uang, pura-pura jadi ormas. Tapi saya nggak nyangka, hari ini kami ketemu orang kayak Mas Dewa. Ia menunduk, lalu melanjutkan, kami kalah. Tapi bukan cuma karena dipukul atau dibanting. Kami kalah karena malu. Semua mata tertuju pada Darman. Bahkan petugas polisi pun terdiam. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Dewa. Ia hanya menatap tajam, tapi bukan dengan amarah, melainkan rasa ingin menyadarkan. Lalu Darman berdiri pelan dan berkata lantang. Mulai hari ini, saya berhenti. Saya mau kerja halal. Saya nggak mau anak saya lihat bapaknya kayak gini terus. Dan tanpa diminta, ia bersujud di hadapan polisi dan Dewa. Suasana ruangan mendadak sunyi. Bahkan ada 1-2 orang yang terlihat menyeka air mata. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di pertigaan Tambak Sari kembali normal. Tidak ada lagi gerombolan berseragam ormas gadungan yang berdiri di pinggir jalan, memaksa pengendara. Warga sekitar merasa lebih aman. Bahkan, beberapa dari mereka mulai berani bicara saat melihat kejadian yang mencurigakan. Dewa kembali ke tugas utamanya. Ia bukan tipe orang yang suka tampil. Tidak ada media, tidak ada sorotan. Ia hanya menjalankan tugas, menjaga negeri ini dengan caranya sendiri. Namun yang mengejutkan, beberapa minggu kemudian, Darman datang lagi. Bukan untuk membuat onar, tapi untuk berterima kasih. Ia datang bersama keempat temannya. Mereka kini tampil berbeda. Pakaiannya rapi. Rambutnya tertata. Bahkan salah satu dari mereka membawa map berisi lamaran kerja. Darman menyalami Dewa, lalu berkata, Mas, waktu itu, kami dikalahkan. Tapi justru karena itu, kami diselamatkan. Darman kini bekerja di bengkel milik temannya. 2 temannya sudah diterima sebagai tukang parkir resmi di sebuah pusat perbelanjaan. 1 lagi mulai usaha kecil-kecilan, menjual minuman segar di pinggir jalan. Usahanya belum besar, tapi cukup untuk hidup dengan jujur. Mereka memang tidak langsung jadi orang sukses, tapi yang penting, mereka berhenti menakut-nakuti orang. Berhenti membuat ketakutan jadi mata pencaharian. Dewa hanya tersenyum, matanya menatap mereka dengan bangga yang diam-diam. Kita semua bisa jadi orang baik. Tinggal mau atau tidak. Dan kisah itu pun berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan perubahan nyata. Mereka yang dulunya dikenal sebagai pemalak, kini mulai dikenal sebagai orang-orang yang berani berubah. Tidak semua orang percaya pada mereka di awal, tapi perlahan, sikap dan tindakan mereka mulai bicara lebih lantang dari reputasi masa lalu. Dan semua itu, bermula dari satu pertemuan yang tidak disengaja, di sebuah pertigaan kecil, yang ternyata jadi awal dari sebuah pertobatan besar. Kadang, hidup memang butuh tamparan keras. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan. Jangan pernah meremehkan kebaikan, apalagi jika itu datang dari orang yang kita anggap biasa. Karena siapa tahu, dialah utusan tak terlihat yang dikirim Tuhan untuk mengubah hidup kita selamanya. Dan mungkin, pertigaan itu bukan sekadar tempat, tapi simbol.
sebuah pilihan jalan hidup. Ke kiri, ke kanan, atau terus maju, dengan hati yang baru.